Kita itu seperti terlena di awal-awal menjadi driver online, karena di awal-awal mungkin bonusnya tinggi, orderannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Sahabat-sahabat Lentera semuanya, hari ini Jumat 10 Januari 2025. Jadi setelah kemarin buat video on-beat, maka kali ini saya kepikiran untuk membuat video tentang beberapa inspirator. Jadi channel ini saya buat lebih kurang sudah 10 bulan. Jadi saya buat dulu kalau nggak salah bulan Maret 2024. Jadi sebelum-sebelumnya saya melihat beberapa youtuber yang mereka ini adalah driver online, baik itu di aplikasi Grab atau Gokar atau Maxim atau InDrive. Jadi karena melihat konten-konten tentang video on-beat, saya melihat keseharian para driver car terutama. Sebenarnya banyak vlogger atau istilahnya youtuber yang mereka mendokumentasikan keseharian mereka sebagai driver online, terutama car. Kalau untuk motor sangat-sangat banyak sekali. Tapi untuk yang car, yang mobil, itu saya terinspirasi dari beberapa youtuber, beberapa orang driver. Dan kali ini saya ingin membahas mereka semua. Cuman saya nggak akan membahas tentang semua driver-drivernya ya, tapi ada lebih kurang saya ambil saja 7 driver inspirasi saya dalam membuat konten. YouTuber yang pertama yaitu channel Koko Driver. Nah, kenapa yang pertama saya buat Koko Driver? Bukan karena dia yang paling kaya dari semuanya, bukan karena alasan apapun, tetapi ya otomatis saja. Jadi saya cantumkan Koko Driver sebagai yang pertama. Nah, dari Koko Driver ini saya belajar satu hal yang paling penting, karena kalau boleh saya bilang beliau ini orang kaya gabut ya, sudah punya usaha bengkel, tapi masih mau jadi driver online, walaupun nggak sebanyak konten-konten beliau yang lain ya. Tetapi yang jadi inspirasi saya ketika beliau on-beat, kemudian dalam satu hari misalnya dapat berapa, maka ada satu hal yang bagi saya itu poin plus sekali, ketika untuk pengeluaran beliau akan sampaikan sisihkan langsung 15% dari pendapatan. Nah, ini poin penting ini. Bagi saya itu sangat-sangat diperlukan sekali, yaitu manajemen keuangan. Sedikit flashback di tahun 2017 ketika awal-awal masuk di driver online, menjadi driver Goret waktu itu, motor di Gojek. Jadi di Sumatera Barat kan itu baru masuk 2017. Mungkin di antara kesalahan saya dan mungkin juga rekan-rekan driver yang lain, ya terutama saya lah yang jadi contoh ya, kita itu seperti terlena di awal-awal menjadi driver online, karena di awal-awal mungkin bonusnya tinggi, orderannya banyak, kemudian belum lagi tip yang diberikan, karena perbandingan pendapatan waktu itu satu trip yang biasanya orang menggunakan transportasi konvensional kemudian beralih ke online mungkin terasa agak murah ya, makanya kadang dilebihkan dengan tipnya. Jadi pendapatan dari tiap tripnya ditambah tip dari penumpangnya, ditambah bonus yang diberikan oleh aplikasinya, oleh aplikator, itu memang dibilang banyak.
Belum lagi ada rekan-rekan yang membuat sampai 2 akun karena untuk dapatkan bonusnya saja, mau 2 akun, 3 akun. Tapi bagi saya begini, kenapa saya bilang itu satu kesalahan waktu itu, karena kita tidak pandai mengelola keuangan. Ya, rata-rata semua kita waktu itu adalah orang-orang bekerja, jadi sudah punya pekerjaan, nah dan biasanya punya gaji tetap gitu kan dulu. Nah, ketika menjadi driver online ini bisa dibilang pendapatan kita kan tidak pasti. Satu harinya dapat berapa, orderannya berapa, pendapatannya berapa, jadi tidak pasti. Nah, kita waktu itu mungkin belum paham, belum mengerti bagaimana mengelola keuangan, sehingganya yang kita pikirkan, yang di hadapan kita nih ada duit nih, ada uang nih, 200.000 sehari, 300.000 sehari, jadi seakan-akan itu akan ada terus. Nah, sementara yang namanya bonus, insentif itu kan tidak selalu ada. Nah, tidak akan selalu ada, sifatnya itu tidak permanen. Jadi itu kesalahan saya mungkin terutama dan rekan-rekan lainnya, sehingganya ketika saat ini ada yang bertahan menjadi driver online, kemudian kayak menuntut bonus nggak ada lagi, insentif kok nggak ada lagi, ya karena wajar, namanya bonus dan insentif dimanapun itu, apapun perusahaannya, apapun usaha yang dilakukan, itu ya suka-suka yang ngasih. Nah, cuman kita dulu agak terlena kita di bagian itu. Makanya saya poin plus dari Koko Driver yang bisa saya ambil yaitu ketika beliau mengajarkan pendapatan yang didapatkan dalam satu hari, maka selain dipotong untuk BBM, sisihkan 15% untuk perawatan kendaraan, sehingganya ketika nanti akan ada penggantian oli, servis rutin, ataupun ban, nah jadi tidak repot. Nah, ini poin plusnya, jadi dalam hal manajemen keuangan. YouTuber kedua itu di channelnya namanya Sopir Amatir, nama beliau Bang Somad. Nah, jadi beliau ini orang yang menurut saya sangat kocak dalam penyampaiannya. Itu kalau sudah dapat orderan, ya, hebohnya minta ampun. Dan bagi saya itu hal yang menarik, sangat-sangat menarik ya, dengan konten-konten beliau harian, on beat-nya, share pendapatannya dan segala macamnya, kesehariannya menjadi driver online, itu bagi saya sangat menginspirasi. Jadi begini, apapun yang terjadi di kendaraan ini, apapun yang terjadi di keseharian kita menjadi driver, yaitu sudah menjadi tanggung jawab kita. Maksudnya sudah menjadi konsekuensi dari apa yang kita pilih ketika kita menjadi driver online. Apapun itu, mau di cancel, mau penyebutannya jauh, kadang kita sudah sampai di dekat orangnya tahu-tahu di cancel. Apalagi kondisi di Jakarta yang memang macet, ya, luar biasa gitu kan, berbeda dengan di daerah. Tapi ya dengan gayanya Bang Somad yang benar-benar kocak menurut saya, ya itu jadi asyik. Jadi asyik sekali ngelihat kontennya itu, nggak bikin bosan. Setelah naikkan orang, menurunkan orang, jadi asik pokoknya. Jadi beliau adalah termasuk orang yang menginspirasi saya dalam hal membuat konten-konten on beat. YouTuber ketiga, Pramudia Septiawan. Beliau orang Cikarang. Hal yang paling menginspirasi saya dari beliau, seorang anak muda. Saya yakin beliau masih anak muda, ya. Dengan soft spokennya, penyampaiannya yang santai tapi asik, keren, sangat lembut menurut saya. Dan itu keren. Jadi dengan penyampaiannya yang santai, jadi akhirnya kita bisa belajar menyampaikan sesuatu itu ya dengan santai. Ya, saya belajar untuk ngomong santai ya, termasuk dari beliau ini, dari Pramudia Septiawan nama akunnya. YouTuber selanjutnya
driver yang menjadi YouTuber selanjutnya yang menjadi inspirasi saya, yaitu Kang Burhan. Channelnya Kang Burhan, orang Sunda. Nah, yang saya mengikuti beliau ini karena saya sangat terinspirasi dengan pelayanan yang diberikan, cara melayaninya ya. Jadi kalau saya ikuti video-video beliau dari dulu itu, dari mobil beliau Calya dan sekarang mobil beliau Innova Reborn, jadi saya suka. Makanya kalau melihat beberapa sahabat-sahabat melihat dari video saya itu yang ketika penumpang masuk, selamat siang, selamat malam, kemudian keluar terima kasih, hati-hati, saya selalu tolong periksa barang bawaannya. Nah, itu dia dari Kang Burhan. Itu dari Kang Burhan. Saya niru Kang Burhan. Nah, itu terinspirasi dari Kang Burhan, channelnya Kang Burhan. YouTuber yang kelima, driver online dari daerah Nganjuk, Jawa Timur. Nah, channelnya Ali Cah Angon. Saya sangat suka dengan SKSD-nya dengan penumpang. Ya karena begini, di perjalanan kadang kondisi jalanan, entah moodnya penumpang, yang kita nggak bisa nebak, kita tidak bisa memastikan. Jadi dengan kita ngobrol, nah tentunya perjalanan itu akan lebih asik, akan lebih nyaman. Nah, dan saya melihat konten-konten beliau ini ya sangat humble sekali dengan penumpang ya, sangat-sangat ya SKSD lah. Jadi walaupun nggak kenal tapi bisa lebih dekat, apalagi yang udah kenal, wah itu ketemu lagi. Silakan lihat konten-konten di channel YouTube beliau, Ali Cah Angon. Jadi saya terinspirasi juga dari beliau. YouTuber ke-6, driver online, channelnya Budi 77, Budis 77. Ini Bang Budi, Gokar Bandara ya. Pendapatan beliau harian itu ya mungkin termasuk besar lah menurut saya kalau dari daerah ya, sampai 800 juta lebih bahkan. Dan beliau ini mungkin dalam 2 hari 3 hari baru mungkin pulang ke rumah ya. Nah, karena dengan perjalanan onboard beliau saya lihat memang luar biasa lah. Jadi termasuk yang menginspirasi saya dalam membuat konten ya beliau ini, Bang Budi. Beliau Gokar Bandara, Goban istilahnya, Gokar Bandara di Jakarta ya. Beliau juga menginspirasi saya. Dan yang ke-7, YouTuber, driver yang menjadi YouTuber inspirasi saya, channelnya Bang Indra Papski. Nah, ini orang benar-benar mungkin bukan menginspirasi lebih tepatnya, tapi saya sangat suka konten-kontennya karena paling banyak modusnya. Apalagi kalau dapat cewek-cewek, perempuan-perempuan gitu kan. Nah itu skillnya dia untuk speak itu luar biasa. Dalam arti kata begini, bukan konotasinya negatif ya, tetapi bagi saya seorang driver itu ya bisa jadi tempat berbagai macam orang mau cerita. Jadi kita itu sebagai driver kan dapat penumpang berbagai macam latar belakang nih. Kita dapat penumpang dari kalangan mana saja, kita nggak tahu kondisi penumpangnya seperti apa. Nah, kadang memang kita diperlukan sebagai orang yang bisa menjadi penghibur lah. Jadi setidaknya dalam waktu 10 menit, 15 menit atau setengah jam di perjalanan ya, kita mau tidak mau harus bisa menjadi baik itu pendengar setia atau pencerita yang baik, tanpa maksud merendahkan atau meremehkan siapapun penumpangnya ya. Dan Bang Indra Papski ini orang yang skill speaknya luar biasa menurut saya. Dan akhirnya ketika saya melihat video-video beliau, jadi
bikin konten itu ternyata nggak perlu nggak perlu muluk-muluk. Nah, jadi akhirnya yang penting bikin dulu. Nanti jadi seperti apa, dari komentar, saran, masukan, kritik rekan-rekan yang penonton ataupun komentar dari kawan-kawan sekitar kita itu jadi masukan juga buat kita. Sahabat-sahabat Lentera semuanya, jadi mungkin masih banyak lagi rekan-rekan yang lain yang punya channel-channel YouTube, termasuk juga baru-baru ini saya follow, saya subscribe juga channelnya Sobat Driver ID. Nah, kemudian juga driver online atau apalah, saya lupa namanya. Sebenarnya banyak akun-akun atau channel-channel driver yang car ya. Dan bagi saya mereka semua adalah orang-orang hebat ya. Jadi awal-awal membuat konten itu rasanya satu, memang sangat-sangat tidak pede ya, kita ngomong di depan kamera sendirian, entah apa yang mau diomongkan, mungkin bahasa kita ya masih ngelantur kemana-mana. Tapi ya kenapa saya bilang orang-orang YouTuber itu luar biasa ya, karena harus bisa merubah itu. Yang tidak pede bisa jadi pede, yang ngomongannya jadi dari yang ala kadarnya, atau mungkin ya kayak Bang Budi dulu, dia bilang awal-awal malah pakai masker dulu kan, karena nggak pede. Tapi akhirnya lama-lama ya udah ngomong aja, lu mau ngomong aja, terserah lu mau ngomong apaan. Ya udah, orang mau menyimak ataupun nggak menyimak, yang penting lu buat konten. Nah, nanti kalau lama-lama kan nanti akan terbiasa, akan semakin bagus. Nanti tambah edit-edit yang aneh-aneh, nanti orang akan terhibur juga gitu loh. Jadi sampai saat ini bagi saya banyak sekali yang jadi inspirasi dalam membuat konten. Nah, mudah-mudahan mereka tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala aktivitasnya. Karena bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka semua yang telah menginspirasi saya untuk membuat konten. Dari semuanya, pelajaran yang bisa saya ambil yaitu mereka adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Kenapa? Bagi saya mereka orang-orang yang sudah siap dengan kondisi apapun. Ketika mereka semua memutuskan menjadi driver online, maka apapun konsekuensinya ya, mereka tetap jalani dengan lempeng aja, atau dengan sesantai mungkin lah. Apapun kondisinya ya mereka akan hadapi itu. Mau kondisi penumpangnya seperti apa, permasalahan di jalan seperti apa, ya mereka akan tetap jalani. Jadi di konten-konten mereka itu nggak melulu hal-hal yang bagus-bagus saja yang ditampilkan, tetapi ada kalanya ya dalam kondisi penumpangnya mungkin marah, atau penumpangnya yang telat, penumpangnya terlalu lama menunggu, ya macam-macam lah. Poinnya adalah mereka sudah berdamai dengan kondisinya, mereka terima apapun karena sudah bagian dari hidup mereka. Nah, saya juga belajar dari situ ketika saya memutuskan untuk jadi driver online, dan saya tahu konsekuensi seperti apa. Apapun itu akan tetap saya jalani. Ya, mudah-mudahan dari situ ada rezekinya. Kemudian bukan sekedar rezeki, tapi keberkahan dari rezeki tersebut. Mau sedikit, mau banyak, dalam jumlah hitungannya, yang penting kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Sahabat-sahabat Lentera Jalanan semuanya, untuk kali ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi di video-video selanjutnya yang bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.